Baik, ibu-ibu kita mulai saja. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Ibu Junita, Bu Nur, suara upahnya. Ya, baik, kita mulai saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di pelatihan Sekolah Penggerak. Pada sesi hari ini kita akan simulasi mengenai IHT, yaitu pada sesi fasilitasi asesmen diagnostik. Saya akan coba presentasikan PowerPoint-nya. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Baik, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya, baik, kita mulai saja mengenai fasilitasi asesmen diagnostik. Nah, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai tujuan asesmen Alhamdulillah sehat diagnostik, walafiat. kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai Sedang dalam proses. pelatihan hari ini, agar mendapatkan kelancaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Baik Bapak Ibu, pada sesi sekarang kita akan membahas mengenai tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik memiliki tujuan umum. Yang pertama, mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Yang kedua, mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik kognitif, yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif. Maaf. Iya. Mic-nya nggak jalan itu. Mic-nya nggak jalan. Iya. Masih halaman pertama, itu baru. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya. Kita lanjutkan asesmen diagnostik non-kognitif ya. Asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, siapkan juga pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah?
Selain itu, yang harus disiapkan untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan yang ketiga, apa harapanmu? Contoh kegiatan pelaksanaan dari asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa berupa bercerita, menulis, ataupun menggambar. Kemudian ada strategi tanya jawab. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membuat siswa menemukan jawaban. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam dan mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, yang harus diperhatikan, yang pertama, langsung menjawab pertanyaan siswa, yang kedua, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, perhatikan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, dan menunggu beberapa saat. Adapun tindak lanjut dari asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Selanjutnya, mengenai asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu. Adapun tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Kemudian contoh kegiatan tindak lanjut dari asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai pastinya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata
mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kegiatan ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, itulah materi yang mengenai asesmen diagnostik yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai berdiskusi mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Bu Nur, Bu Junita, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Junita. Jadi ini buka kan kita akan memasuki tahun ajaran pelajaran baru nih. Nah, kiranya pihak sekolah mengadakan tes IQ untuk mendiagnostik kemampuan siswa di awal. halo. Nah, apakah tes IQ ini bisa dikatakan salah satu bentuk asesmen diagnostik? Ya, Halo. ya baik Bu. Untuk tes IQ bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui kemampuan siswa ya. Itu tes IQ termasuk ke dalam asesmen diagnostik. Jadi satuan pendidikan di ajaran baru Sudah bisa didengar, Bu? bisa Halo. menggunakan asesmen bisa menggunakan IQ tersebut, tes IQ buat mengukur asesmen gitu. Ya. Kira-kira itu kognitif atau Halo. kognitif tuh? Ya, kalau untuk tes IQ masuknya ke dalam tes kognitif ya, Bu, karena di situ ada kemampuan dasar siswa. Sudah? Ya, kognitif. Sudah bisa didengar suara saya, Bu? Ya, sudah bisa Ya, terdengar. ya. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Oke. Bagaimana pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, Bu? Pelaksanaannya pada pembelajaran matematika. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Baik, saya jawab ya, Bu Nur. Penerapan asesmen diagnostik non-kognitif untuk pembelajaran matematika bisa digunakan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Untuk di awal pembelajaran, untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana kesiapan siswa dalam belajar, kemudian di pertengahan pembelajaran bisa digunakan dalam mengetes apakah siswa masih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran, dan di akhir pembelajaran untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa setelah mendapatkan pelajaran matematika. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Junita? Silahkan. Ya, makasih. Ya, baik, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, marilah kita tutup pelatihan untuk asesmen diagnostik. Semoga Bapak Ibu semua bisa melaksanakan asesmen diagnostik, baik itu yang non-kognitif maupun yang kognitif di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.